Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Pembacaan ini Mari tujukan bagi kamu Libra yang saat sekarang sedang berstatus single ya. Nah, di sini kita nanti akan lihat bagaimana energinya kamu di dunia percintaanmu, dan berikut kita akan intip-intip sedikit bagaimana energinya si yang mantan ya saat ini ke kamu. Dan untuk penutup pembacaan kita akan cari tahu apakah akan ada potensi asmara baru yang mendekat ke hidupnya kamu ya. Oke, baik. Tapi seperti biasa, sebelum Mari mau mulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu saat sekarang. Nah, jadi kalau Mari lihat gini ya, mungkin kamunya itu tuh lagi nggak mau terlalu banyak-banyak mikir ya di soal cinta-cintaan gitu ya. Karena mungkin ya beberapa masih kayak yang satu ya, merasa belum butuh-butuh banget gitu ya punya pasangan. Ya kadang-kadang keinginan biar ada temen jalan, biar ada seseorang yang memperhatikan, biar ada seseorang yang bisa diajak untuk sharing-sharing persoalan hidup yang lebih dalam, yang lebih private, mungkin seperti itu ya. Sesekali ya ketika mungkin suntuk-suntuk aja baru kepikiran, maunya ada ya seseorang saat ini yang bisa berbagi dengan aku secara intim gitu ya. Nah, namun kalau secara garis besarnya, lebih seringnya ya, secara generalnya, itu tuh lebih sering yang kayak nggak dulu deh gitu ya. Karena ya mungkin juga beberapa di antara kalian lagi nggak pede gitu ya, lagi nggak pede untuk membuka diri kepada seseorang gitu ya. Kayak ada di situ tuh program, kalau Mari lihat ya, seolah-olah kalian ini tuh tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk disayangi gitu ya. Seperti kayak kalian menilai diri kalian nggak asik gitu ya. Kalau kalian jadi pasangan, kalian nggak tahu jadi pasangan untuk membahagiakan dia ini tuh gimana caranya. Jadi intinya bahwa ada penilaian tentang dirimu sebagai seorang kekasih yang kamu ada penilaian yang kamu lakukan ya, ada penilaian yang kamu lakukan kepada dirimu sendiri, seolah-olah kamu itu tuh masih belum layak gitu ya, masih belum layak memasuki dunia percintaan gitu ya. Ini agak-agak sedikit perlu juga untuk kamu koreksi ya, karena ini tuh nanti bukan hanya akan berdampak pada urusan percintaan gitu ya, tapi juga bisa untuk model hubungan relasi yang lain gitu. Misalnya hubungannya kamu dengan teman ya. Jadi di sini kalian bisa aja orangnya tuh nggak punya sahabat gitu ya. Kalian nggak ada teman deket gitu ya. Dunia sosialnya kalian jadinya sempit gitu. Atau mungkin kayak ketidakharmonisannya kamu sama saudara-saudaranya kamu, orang tuanya kamu. Nah, bisa jadinya seperti itu ya. Mungkin memang hal ini tuh karena ya fakta sih sebenarnya bahwa kamu kurang disayangi barangkali ketika kamu usia kanak-kanak gitu ya. Kamu kurang mendapatkan cinta kasih sayang dari ibu gitu ya. Kamu kurang dapat perlindungan dari ayah gitu. Nah, jadi inilah yang membentuk kamu menjadi insecure dalam hal kelayakan. Bahwa kamu ya tadi layak untuk dicintai, layak untuk disayangi gitu ya. Karena kamu tidak melihat manusia pertama yang harusnya memperkenalkan kamu
pada kenikmatan cinta dan kasih sayang, mereka ternyata cukup gagal di sana gitu. Jadi hal itu tuh udah menjadi programnya kamu gitu ya. Jadi ya beberapa di antara kalian, mari lihat ini tuh terutama kalau kamunya cowok ya Libra ya. Jadi walaupun kamu sudah kayak ngerasa tertarik gitu sama seorang wanita gitu ya, nah tetapi kamu bisa aja mendem, kamu bisa aja nyimpan di dalam dirimu gitu. Karena kamu kayak menganggap bahwa ya pasti juga kasih sayangku ini, cintaku ini tuh ndak akan berbalas gitu ya, ndak akan berbalas oleh si dia. Nah langsung di sana ada pemikiran-pemikiran bahwa ya orang lain boleh beruntung dalam hal bercinta, dalam hal berbagi kasih sayang. Ya tapi tidak dirimu gitu ya, tidak dirimu. Nah di sana. Jadi kamu itu tuh mari lihat cukup insecure ya kalau dalam sebuah relationship gitu ya. Padahal ya kalau kamu ada dalam sebuah relationship ya bisa jadi kamu memang orang yang pasangan yang baik gitu ya, pasangan yang bisa all in dalam sebuah hubungan gitu ya. Tetapi ya mungkin kamu menilai nggak mungkin lah, lihat aku aja dalam orang tua aku aja nggak sayang sama aku gitu ya. Aku udah pernah kok pacaran beberapa kali gitu ya, mungkin untuk beberapa di antara kalian kaum Libra, aku udah pernah pacaran beberapa kali kok. Dan ketika aku berpacaran, ya ujung-ujungnya juga aku ditinggalin gitu ya. Ya ujung-ujungnya juga aku tidak merasa bahwa hubungan ini tuh, bahwa si dia ya terutama ya kamu menunjuk orang lain, bahwa ya aku melihat bahwa ya si dianya kok kayak nggak seret ngelihat aku gitu ya. Awal-awalnya aja dia yang kayak kelihatan sayang, mau sama aku, tapi ya seiring berjalannya waktu, aku tidak melihat bahwa dianya seneng sama akunya. Ya buktinya dianya lebih, nah gitu ya. Ada diikuti oleh bukti-bukti yang kamu jadikan sebagai alasan bahwa kamu ya tidak beruntung, lagi-lagi kamu tidak beruntung dalam dunia cinta-cintaan ini, dalam dunia berkasih sayang ini. Nah gitu ya. Jadi ya mungkin di antara banyaknya tujuan hidupnya manusia gitu ya, jangan-jangan berumah tangga bukan menjadi targetnya kamu, karena kamu kayak udah mengidentifikasi dirimu, aku kayaknya nggak bakalan bisa berumah tangga ini gitu ya. Jadi ya kalian akhirnya untuk saat ini tuh lebih cari duit aja gitu ya, ngabisin waktunya untuk nyari duit gitu, ngabisin waktu untuk ya menikmati hobi gitu ya. Kalian ya ngejar-ngejar karir aja lah gitu ya untuk saat sekarang kalau mari lihat. Jadi karena merasa selalu cinta bertepuk sebelah tangan, sehingga akhirnya kamu melebeli dirimu gitu ya, bahwa ya aku kayaknya ndak ada yang mau sayang sama aku, ndak ada yang mau cinta sama aku gitu ya. Kamu sudah menyematkan identifikasi bahwa bukan kamu orang yang beruntung seperti nenek moyangnya kamu gitu ya, Adam gitu ya, yang berjumpa sama Hawa, bersayang-sayangan dengan Hawa gitu ya. Walaupun ya begitulah ceritanya, tapi ya kamu tidak melihat bahwa kamu punya Hawa atau kamu punya Adam gitu ya. Kamu tidak melihat bahwa itu menjadi bagian dari hidupnya kamu. Nah seperti itu, mari lihat ya. Jadi ya kamu memendam kebutuhannya kamu untuk berpasangan gitu ya. Kamu di situ tuh ya akhirnya tidak punya energi juga, dan kamu tidak mau repot-repot juga ya untuk merubah paradigmanya kamu tentang siapa dirinya kamu gitu ya, bagaimana sebenarnya kehidupannya kamu.
kamu nggak mau repot-repot merubah paradigma itu ya, atau kamu juga memang nggak ngerti gitu ya bahwa itu juga menjadi salah satu misi hidup misi hidupnya kamu ya, terutama kalau kalian ini tuh sudah masuk dalam ranah spiritual. Orang-orang spiritual itu kan selalu bertanya, misi hidupku apa gitu ya, tujuan hidupnya aku tuh apa. Bukannya tujuan hidupnya untuk gimana-gimana sebenarnya ya, kalau menurut Mari di dunia spiritual. Tapi ya ini loh, kamu mengevolusikan dirinya kamu sendiri gitu ya. Ya misi hidupnya kita itu tuh ya membangun dirinya kita ini ya, membangun kehidupannya kita ini gitu ya. Nah jadi ya apalagi kalau kamu orang awam ya, mungkin kamu yang nggak ngerti juga bahwa hal ini tuh mesti kamu tuntaskan gitu ya, bahwa ya menilai diri ini tuh tidak layak disayangi, tidak layak dicintai. Waduh, itu sebenarnya menyakiti diri gitu ya, karena tidak ada satu orang pun makhluk, baik itu tuh kita katakan benda mati sekalipun gitu ya, tapi semua makhluk ini tuh ya layak ya mendapatkan kasih sayang gitu ya, mendapatkan cinta di situ ya. Nah di sana ya kalau nggak bisa ngasih sayang, kayak ya jangan pula dibawa-bawa, masa iya sih ngasih sayang sama harimau gitu ya. Nanti dia terkam lah kita, ya bukan kayak gitulah ya. Enggak gitu arahnya gitu ya. Setidaknya untuk tunjukin kasih sayang pada hal yang tadi ya, ini agak-agak ngelantur dikit ya, tapi nggak apa-apa dulu sedikit ya, biar jangan terjadi salah paham mengartikan apa yang coba Mari sampaikan ini. Jadi ya kalau misalnya dibawakan ke situ ceritanya, kepada tadi cerita harimau tadi, ngapain lah. Jadi harimau tuh kalau kita ketemu dibelai-belai dianya, yuk nggak kayak gitu. Ya kasih sayangnya dalam artian yuk dia jangan diburu gitu ya. Ya kamu jangan konyol masuk ke wilayahnya dia gitu ya. Kasih sayang di situ tuh kan selalu dua arah ceritanya ya. Nah jadi ya kamu merawat, menjaga, melindungi dirimu sendiri dan kamu tidak mengusik makhluk lain. Minimal begitu model kasih sayang. Nah jadi balik lagi ya, bahwa saat ini kalau Mari lihat kamu sebenarnya walaupun mungkin kamu tidak menyadari ya bahwa ada yang kosong, ada yang hampa dalam dirimu karena sudah terlanjur memberikan tadi penilaian bahwa kamu tidak layak disayangi, bahwa kamu tidak layak dicintai. Nah begitu Mari lihat ya. Ya cuman memang kalau untuk cara acaranya bersedih-sedih gitu ya, kayaknya enggak juga, karena kalian cukup sibuk aktivitasnya, Mari lihat ya, cukup bisa mengisi waktu-waktu luangnya kalian dengan hal-hal bermanfaat yang lain ya, misalnya tadi ya ngerjain tugas kah, menyelesaikan pekerjaan kah gitu ya, berkebun kah, ngapain kah, scroll sosial media kah, misalnya begitu ya. Jadi yang nggak begitu terasa juga kehampaan di dalam diri itu gitu ya. Nah jadi ya secara garis besar baik-baik aja ya. Secara garis besar kalau dari orang luar melihat kalian bagaimananya, ya orang akan merasa bahwa ya kalian hidupnya oke-oke aja gitu ya. Mana juga kamunya Mari lihat cukup tertutup ya. Jadi nggak juga kamu bilang-bilang sama banyak orang, aduh aku kok gini ya, aku ada sepinya ya. Ya kalian juga nggak yang seperti itu, cukup introvert kalian ini kalau Mari lihat ya, energi Libra yang Mari tarik. Jadi ya orang lain bisa menilai segala sesuatunya dalam hidupnya kamu, walaupun kamu mungkin sudah sekian tahun jomblo gitu ya, tapi orang menganggap bahwa ya kamu oke-oke aja kok gitu ya, pilihan hidupnya kamu ya bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau kamu mau jujur pada dirimu sendiri, ya kadang-kadang sepi gitu ya, hampa di sana gitu ya. Kadang-kadang juga kayak ngerasa sakit gitu ya, solo karir dalam hidup ini tuh ya. Solo karir menjalani hidup ya. Menjalani dunia percintaan itu tuh kadang-kadang ya menyedihkan juga kadang-kadang gitu loh ya. Oke, baik. Nah di sini kita akan intip-intip dulu sedikit energi dari si mantannya kamu kayak gimana saat ini ke kamu. Oke. Ya di sana. Nah jadi kalau Mari lihat begini ya, ini Mari merasa atau Mari melihat ya bahwa hubungannya kamu sama mantannya kamu ini tuh belum ceritanya terputus ya.
karena untuk beberapa hal kalian ini tuh masih terkoneksi secara cukup intens gitu ya. Jadi entah itu karena kalian ada di satu corporate yang sama, kebetulan ya dia rekan kerjanya kamu, rekan timnya kamu gitu ya. Atau mungkin ya kalian berada dalam satu circle aktivitas yang sama, misalnya kalian ada di satu komunitas apa gitu ya, yang kalian jadi sama-sama pengurusnya, mungkin sama-sama membernya yang cukup aktif barangkali gitu ya. Atau yang mungkin ini kamu tujukan kepada mantan istrinya kamu, mantan suaminya kamu mungkin gitu ya. Jadi kalian masih cukup harmonis gitu sebagai partner parenting ya, mengasuh, merawat anak-anaknya kalian gitu ya. Jadi kalau melihat memang mungkin kamu juga ndak butuh tahu juga gimana sih mantannya kamu ya, soalnya ya kamu sering ngejumpain dia, bercakap-cakap sama dia, tetap kayak beraktivitas seperti tetap beraktivitas cukup sering. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk balikan ya, kalau untuk balikan sama kamunya, kalau mari lihat di situ tuh barangkali bukan jenis balikan dengan punya judul gitu ya. Jadi balikannya di situ tuh bisa dalam artian nggak ada judul komitmennya. Jadi misalnya ini tuh kamu tujukan niatan untuk melihat mantan istrinya kamu, mantan suaminya kamu. Memang kalau untuk kembali menjadi suami istri belum terniat si dianya gitu ya. Untuk menjadi pacar gitu ya, yang diakui kemana-mana. Mungkin dia juga ya belum berminat ke arah sana gitu ya. Tapi yang jelasnya kalau untuk menjalin tali silaturahmi dengan kamu Kak bahasanya, atau ya menjalani hubungan platonik kah namanya gitu ya. Nah, lebih ke arah sana dianya. Atau mungkin ya ceritanya mau hubungan yang casual sajalah sama kamu gitu ya. Jadi ibaratnya hubungan casual di sini ya kamu boleh nanti mau bersama dengan siapa, menjadi kekasihmu, kamu boleh pilih gitu ya. Kamu mau menikah sama siapa juga ya monggo gitu ya. Kamu juga tidak punya hak untuk membatas-batasi dirinya. Jadi ya hubungan bebas gitu ya kalau mari lihat ya. Paling-paling hanya sampai sejauh itu yang bisa ditawarkan oleh si mantannya kamu ini ke kamu gitu ya. Jadi yang kayak tetap kalian bisa tetap intim, tetapi sekaligus di situ tuh kalian punya batasan satu sama lain gitu ya. Kamu tidak punya hak atas hidupnya dia, dia pun juga tidak akan mengklaim ada haknya dia atas hidupnya kamu gitu ya. Jadi ya begitu kalau mari lihat model hubungan relationshipnya kalian gitu ya. Itu yang paling jauh, teman tapi mesra, hubungan casual, hubungan platonik, hubungan bebas atau ya sebagai sahabat gitu ya. Hanya itu yang mau ditawarkan oleh si mantannya kamu ini tuh ke kamu. Dan kalau mari lihat menurut si dianya ya, menurut si mantannya kamu, keadaan kalian yang seperti sekarang ini tuh jauh lebih baik daripada ketika dulu kalian menjadi suami istri, ketika dulu kalian berstatus jelas sebagai pacar gitu ya. Kok kayaknya jauh lebih harmonis seperti ini. Dianya lebih tenang menghadapi kamu, dianya lebih santai ngadepin kamu gitu ya. Dianya bisa lebih respect melihat kamu gitu ya. Dan mungkin ya energi sebaliknya juga bisa terjadi gitu. Jadi kok kayaknya dengan hubungan yang seperti ini ya, koneksi-koneksi dengan cara yang seperti ini, style begini, udah paling tepat bagi menurut si mantannya kamu ini gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau kamu yang berharap sama si mantan agar bisa balikan, karena ada kemungkinan ya kamu kayak daripada mencari yang baru, mendingan balikan aja sama mantan gitu ya. Entah di situ tuh kamu males, kamu di situ tuh nggak percaya diri atau apapun itu alasannya kamu, sehingga mari lihat beberapa di antara kalian lebih milih ya dia yang pernah sudah hadir dalam hidupnya kamu, itu aja lagi dilanjutkan relationshipnya. Tetapi ya dengan energi saat ini si mantannya kamu ya mungkin dia belum mau ke arah sana ya. Oke, baik. Nah, di sini kita akan lihat Libra, apakah ada potensi asmara baru
hadir dalam hidupnya kamu di waktu dekat ini? Oh, ada ya, ada. Nah, jadi kalau Maria begini Libra, akan datang dalam waktu sangat amat dekat gitu ya energinya, soalnya di sini tuh energi yang cukup cepat gitu ya. Ini bisa aja kayak kamu baru kenalan sama seseorang, tapi seseorang itu tuh kayaknya langsung mau tancap gas biar kalian ini tuh hubungannya tidak melalui fase-fase pacaran, tetapi nanti tawarannya dia, ayo merit, nikahi aku, atau aku mau menikahi kamu. Langsung straight to the point. Oh, mantap banget. Tapi ini terlepas ya, apakah kamu memang mau menerima proposal dari dia ya. Kamu mau terima ajakan dari dia, undangan dari dia gitu ya, lamaran dari dia atau enggak, ya itu ya kembali lagi ya, balik sama kamunya gitu. Tapi yang jelasnya kalau Mari lihat saat ini tuh pun orangnya sudah ada gitu ya, orangnya sudah cari tahu tentang kamu gitu ya, udah ngeliat-liatin kamu gitu ya. Jadi orang ini tuh bukannya yang kayak kosong banget informasinya dia tentang kamu. Memang mungkin kalian belum bercakap-cakap sampai kayak gimana ya, soalnya ini Mari lihat kayak nengok-nengokin dari jauh gitu ya. Tapi ya walaupun kalian belum ada interaksinya, namun kok seseorang ini tuh kayak ngerasa yakin aja gitu ya, bahwa kamu dengan dia ini tuh cocoknya bukan hanya pacar-pacaran gitu ya, tapi ya pernikahan. Nah di sana ya, jadi ya memang kalau kaliannya lagi males gitu ya, lagi males di situ menjalani dramatikanya hubungan pacaran lah, ya ini ya ini orangnya sudah akan segera nongol untuk menunjukkan dirinya sama kamu gitu ya, menunjukkan diri dengan terang benderang sama kamu. Nah mungkin juga untuk beberapa di antara kalian udah tahu orang ini ya memang sih udah datang. Mungkin ya beberapa ya, karena ini kan tarikan energi bisa lebih cepat sedikit, bisa untuk beberapa agak lambat sedikit. Nah seperti itu. Tapi yang jelasnya tunggu aja, dalam waktu 1 bulan sejak kamu menyaksikan video ini, kamu akan berbincang dengan seseorang gitu ya, berbincang-bincang dengan seseorang, dan seseorang itu tuh akan langsung nembak kamu, ayo kita merit ya. Dia akan langsung mengajukan tawaran untuk menikah sajalah sama dirimu. Oke, baik ya. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.